Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab perbuatanmu yang baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi apapun kau tetap baik. Dan kami mohon kiranya Tuhan akan terus memimpin dan memberkati kami di saat kami beribadah dimanapun kami berada. Sebab kami meyakini bahwa pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya ketika kami berbuat bakti diturunkan berkat kasih karunia-Nya atas kita sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sungguh Kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Haleluya.
Sungguh Kau Allahku Tuhan. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami. Dan tiba saatnya Bapa, pada hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Terimalah pujian kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Genap jiwaku, genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Katakan sekali lagi, tak terbayangkan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, genap jiwaku, Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang hanya Kau yang layak ditinggikan. Cirolu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Bapa, Kau adalah Bapa kami yang terbaik. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab di dalam kehidupan kami Engkau senantiasa mengajarkan segala hal yang terbaik di dalam hidup kami. Hari ini kami siap untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Biarlah itu akan menjadi bagian yang kuat dalam hidup kami untuk kami mengalami perubahan hidup dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Tidak terasa kita masih tetap menjalankan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai yang pasal yang ke-22. Kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema bukan pertanyaan, namun tindakan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini berbicara tentang bukan pertanyaan, namun tindakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang pertanyaan, biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau keinginan untuk kita ingin tahu, seperti kejadian yang sedang kita alami. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana hal itu terjadi? Apa yang menjadi maksud dari semuanya itu? Atau hal yang lain yang kita perhatikan, pertanyaan apa yang menjadi dasar diri kita sehingga kita terus mengatakan bahwa mengapa kok Tuhan lakukan hal ini? Mengapa hidupku seperti ini? Jadi pertanyaan itu butuh jawaban. Namun ketika jawaban itu datang, kadang-kadang kita masih bertanya-tanya lagi. Makanya saya menuliskan, saya menyampaikan tentang bukan pertanyaan namun tindakan. Kenapa? Karena yang kita butuhkan di hari-hari ini, di masa-masa sulit, di tengah-tengah pandemi ini adalah tindakan, bukan pertanyaan. Sebab Tuhan inginkan kita bertindak, bukan bertanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan inginkan kita bertindak, bukan bertanya. Karena ketika kita bertanya, kemungkinan besar kita akan menyalahkan keadaan. Ketika kita bertanya, mungkin kita akan menyalahkan juga pemerintah, seperti halnya PPKM darurat yang telah diterapkan bahkan diperpanjang. Kita mulai marah, kita mulai menghujat dan sebagainya. Karena apa? Ketidakpuasan, karena kejengkelan, karena situasi yang sedang kita hadapi. Mengapa harus diperpanjang? Mengapa harus dilakukan seperti itu? Namun ketika kita membuat satu tindakan, dalam arti tindakan kita melakukan bagian kita tidak mempedulikan kalaupun ada PPKM, kita tetap melakukan usaha kita tetap melakukan pekerjaan kita, maka hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang sangat memusingkan kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas ini, kita mengerti, kita kembali ke belakang bacaan dari kitab Raja-Raja ini, di mana Elisa bisa melakukan hal itu karena dia mendapatkan double porsi. Double porsi apa? Ketika Elia naik ke surga, Elia meninggalkan jubahnya dan di situ ada kuasa yang Tuhan berikan. Sama seperti kuasa yang tidak pernah kita bisa mengerti, tetapi itu diberikan kepada Elisa. Dan pengalaman yang pertama di dalam mujizatnya adalah dia menyehatkan mata air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan kisah ini, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu tanggapan atas suatu keluhan. Di kota itu, orang-orang berkata kepada Elisa, "Tuhan, tempat kami ini mengalami masalah. Kota kami baik, kota kami subur, kota kami mengalami kemajuan, tetapi ada masalah di kota kami, yaitu banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mengalami keguguran karena airnya tidak sehat, karena sumber kehidupannya tidak sehat." Coba bayangkan Bapak Ibu, sebuah kota mengalami keguguran, itu adalah tempat di mana terjadi kengerian. Meskipun tempat itu baik, meskipun tempat itu subur, namun jika terjadi kematian terus-menerus, maka yang terjadi adalah bahwa kota ini kota yang penuh dengan kengerian. Artinya gini, Elisa mendapatkan suatu keluhan, maka yang diperlukan adalah satu tanggapan. Ayat yang pertama, ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, perhatikan, letak kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi." Wow, ada sesuatu masalah yang besar, yaitu kematian. Generasi yang dilahirkan tidak produktif, generasi yang dilahirkan tidak mengalami yang namanya kehidupan, artinya tidak ada masa depan. Coba bayangin Bapak Ibu, ketika suatu bangsa, suatu daerah tidak ada yang namanya regenerasi, tidak ada kehidupan generasi, maka bisa hancur bangsa itu, maka bisa mengalami masa-masa di krisis di dalam kehidupan bangsa itu. Oleh sebab ini adalah suatu tantangan. Oleh sebab itu, ini adalah pilihan dan keputusan yang sedang menanti jawaban kita. Coba perhatikan di bangsa kita juga, bahkan di bangsa-bangsa yang lain di kota kita, kematian begitu luar biasa banyaknya. Bukan cuma kita lihat kematiannya. Kalau kematian itu hal yang biasa, semua orang pasti mati ya. Tetapi lihat di belakang kematiannya, yaitu saudaranya, orang-orang di sekitarnya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, bagaimana perasaan mereka, bagaimana keadaan mereka, itu yang harus kita perhatikan. Mungkin mereka mengalami yang namanya kesendirian, mungkin mereka mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam, karena orang yang dikasihnya dipanggil Tuhan, karena orang yang dikasihnya tiba-tiba mati, padahal dalam kondisi yang kuat, masih muda, masih produktif, tetapi terjadi kematian. Panggilan ini, pilihan ini, keluhan ini juga tersampaikan sebenarnya kepada kita. Setiap berita televisi,
Bahkan setiap hari kita melihat Facebook, kita melihat Instagram kita melihat berita-berita di televisi, selalu adalah telah dipanggil Tuhan. Bapak mempermuliakan, Tuhan sayang kepada dia dan sebagainya. Itu sahabat kita. Itu orang-orang yang mungkin kita kenal, kita waduh dan sebagainya. Kita bilang waduh, keluarganya bilang apa? Kesedihan, pilihan dan keputusan sedang menanti kita untuk mengerti keluhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, kan itu bukan urusan saya. Itu bukan keluarga saya. Tetapi ibu, bapak, saudara ada di sana. Apakah kita diam saja? Adakah hatimu terpanggil? Adakah hatimu mulai terbuka? Apakah hatimu mulai tersentuh? Saya bisa katakan begini, saatnya kita orang percaya bertindak. Saatnya sekarang gereja Tuhan bertindak. Orang-orang mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Keuangan mulai menipis. Gereja yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Di manakah hatimu terpanggil? Adakah hatimu terpanggil? Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita untuk peduli. Saudara ingat firman Tuhan mengatakan bahwa engkau dipanggil dengan maksud dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sadar saudara dipilih bukan di lotre. Saya teringat lagunya Iwan Fals tentang lagu Wakil Rakyat itu. Ya, saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Ya, nah, saudara dipilih Tuhan bukan undian. Saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara diselamatkan oleh Tuhan, bukan undian. Saudara dipilih, dipanggil, ditempatkan, dimengusahakan kesejahteraan kota. Di dalam Yeremia pasal yang kedua 29 ayat yang ke-7 mengatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, berdoalah buat kota, buat negeri di mana engkau berada. Sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraanmu. Masa kita diam saja? Kita dipilih untuk menjadi orang yang peduli, turun tangan, tanggap. Gereja jangan saja hanya diam. Ketika Elisa mendengar laporan itu, dia tidak diam. Memang urusan aku apa dengan kota ini? Ini bukan urusanku. Ini bukan masalahku. Dia tidak mengatakan seperti ini. Dia langsung mengatakan apa? Ambil tempat, ambil garam, dan mari kita kerjakan. Kita di sana untuk terlibat. Kita di kota kita untuk terlibat. Kita di kampung kita untuk terlibat. Kita dimanapun kita dipilih oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, kita terlibat. Saya bersyukur beberapa perusahaan besar mulai peduli dengan bangsanya. Kemarin heboh di daerah Sumatera, seseorang memberikan sumbangan untuk bencana COVID-19 sekitar 2 triliun, angka yang luar biasa. Dia terpanggil. Orang-orang seperti ini karena apa? Mereka tidak melihat agama. Mereka tidak melihat ras. Yang mereka terpanggil adalah belas kasihan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Ketika melihat penderitaan, Tuhan hadir. Coba perhatikan Yesus. Di mana ada orang yang sakit, di mana ada orang yang membutuhkan, Yesus hadir. Sekarang gereja adalah representatif daripada Tuhan. Apakah kita terlibat di sana? Atau kita diam saja? Ketika Elisa melihat kondisi itu, dia melakukan satu tindakan. Dicatat di dalam ayat yang ke-21.
Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau kekurangan bayi. Ada satu kata-kata kuasa yang disampaikan. Ada keyakinan, sebab ia sadar ada otoritas yang Tuhan berikan. Kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk berkata-kata. Mungkin kita berkata begini, Tuhan, kenapa COVID-19 gak bisa hilang? Bukan tidak bisa hilang. Di mana gereja berdoa? Apakah gereja saat-saat ini ketika semua mengalami penderitaan, gereja tampil, gereja turun tangan? Dikatakan saatnya gereja mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bukan bersembunyi. Gereja bukan waktunya untuk bersembunyi, diam, mengurusi ke dalam, karena persembahan gak ada. Bagaimana nomor rekening dibesar-besarkan supaya keuangan masuk? Ya, memang kita butuh kebutuhan itu. Tetapi yang lebih penting adalah gereja terpanggil di saat-saat seperti ini. Gereja mulai melihat keadaan, bukan bersembunyi. Gereja jangan hanya menjadi penonton dan masa bodoh. Gereja jangan jadi penonton. Wong kita sama-sama mendapat masalah kok. Ya kita harus ngurusi diri kita sendiri. Betul, gak salah. Tetapi ingat, ketika kita mau peduli, Tuhan juga akan lakukan juga atas gereja Tuhan. Gereja harus membuat tindakan dan perubahan yang baik untuk pemulihan. Gereja harus belajar peduli. Sebab keberadaan gereja diutus untuk pemulihan dan menyembuhkan, bukan berdiam diri atau sembunyi. Halo jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, kita jangan sembunyi. Elisa ketika melihat kenyataan itu, dia mengatakan kepada Tuhan dan mengatakan kepada sumber itu, sumber masalah itu, hari ini aku sehatkan. Sudahkah kita berdoa, hari ini aku berdoa supaya bangsa ini sehat. Hari ini aku berdoa supaya pemulihan atas bangsa ini, pemulihan ekonomi. Orang-orang yang mengalami sakit secara jiwa karena ditinggalkan, mengalami kesembuhan secara emosi. Atau kita diam saja, seperti katak dalam tempurung. Pada waktu panas sembunyi, pada waktu dingin sembunyi. Gereja terpanggil bukan untuk menikmati pesta. Gereja dipanggil untuk keluar menjadi saksi Allah. Bangsa kita membutuhkan gereja. Ini mana gereja sekarang ini? Saya sadar, saya menyadari, pada waktu doa pagi saya berbicara kepada beberapa orang. Saya mengatakan demikian, Pak, harusnya kita menangkap maksud Tuhan ini. Apa yang terjadi di sekitar kita? Ayo kita kumpulkan keuangan, kita berkati orang-orang. Nah, ketika saya berbicara seperti itu, sore hari ada orang yang transfer keuangan dan mengatakan, Pak, ini ada berkat untuk dibagikan kepada jemaat dan orang-orang sekitar. Artinya apa? Ketika kita punya kepedulian, Tuhan juga turun tangan di dalamnya. Dan ketika saya mulai memikirkan hal itu, iya, sebenarnya tindakan kita juga adalah tindakan Tuhan yang akan dilakukan. Karena apa? Tuhan sangat senang dengan kepedulian itu. Tuhan sangat senang ketika umatnya, ketika gerejanya mulai bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Elisa mengajarkan kepada kita, ketika sebuah kota
Ketika sebuah daerah mengalami yang namanya masalah kematian, tidak produktif, mengalami masalah ketakutan dan sebagainya, Elisa tampil karena dia punya otoritas. Gereja sebenarnya diberikan otoritas. Bahkan Yesus pernah ngomong, alam maut tidak akan pernah menguasai. Alam maut tidak bisa menguasai. Karena apa? Karena Tuhan memegang kunci kerajaan. Tuhan memegang kunci berkat. Mari semua umat Tuhan, bawalah perubahan, bawalah pembaharuan yang lebih baik untuk pemulihan kota, bangsa kita, gereja kita terpanggil. Jangan berpikir begini, keuangan gereja kita menipis. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup mencukupkan. Cuma masalahnya gini, kita mau berpikir maju atau hanya untuk diri sendiri. Kita mau berpikir ke depan atau untuk diri sendiri. Elisa mengatakan, sehatkan. Telah kusehatkan. Kehadiran gereja, telah kusehatkan bangsa Indonesia. Telah kusehatkan kota di mana kami berada. Sebab ketika kita melakukan ini, kita mau belajar. Apa yang bisa kita temukan? Tangkap maksud Tuhan dengan semua yang sedang terjadi, yang sedang kita lihat dan sedang kita hadapi. Saya teringat sekitar tahun 65 pada waktu tindakan Gestapo. Semua orang mengalami ketakutan, pembunuhan di mana-mana. Orang-orang tidak mempunyai kepercayaan tentang agama. Kekristenan tidak bertindak. Kekristenan tidak melakukan apa-apa. Kekristenan tidak bekerja apa-apa. Akibatnya apa? Banyak orang terlantar. Hari-hari ini banyak orang menangis. Banyak orang membutuhkan. Tangkap maksud Tuhan. Mungkin ini penuaian. Mungkin ini waktunya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Mungkin ini waktunya membawa mereka, saudara kita yang sedih, datang kepada Tuhan. Mungkin waktunya untuk kita membawa mereka ketemu Tuhan. Mungkin ini waktunya mereka mencari Tuhan. Siapa yang perlu? Siapa yang bisa membawa? Saudara dan saya. Kita gereja Tuhan. Jangan berdiam diri. Mari belajar mengerti maksud Tuhan dengan semua keadaan ini. Mari kita mengerti maksud Tuhan. Atau kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Penuaian terjadi dan kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan melalui gerejanya. Oleh sebab itu gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis ini, jangan tidur. Jangan tidur. Wake up. Bangun. Bangun. Bergerak. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Sembuhkan, doakan, berkati. Dan jadilah orang-orang yang bukan bertanya, tetapi bertindak. Elisa ketika mendapatkan keluhan, dia tidak bertanya, kenapa bisa terjadi? Tapi dia mengatakan, ambil garam, taruh di pinggang. Mari kita sehatkan bersama-sama. Saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita sehatkan bangsa kita. Mari kita bergerak bersama-sama menyembuhkan bangsa kita. Mereka yang mengalami luka pikiran, karena depresi, karena kekurangan dan sebagainya, kita ada di sana untuk menjadi berkat bagi mereka. Kita menjadi konselor bagi mereka. Kita menjadi sahabat bagi mereka. Kita menjadi dokter untuk menyembuhkan mereka. Bahkan lebih lagi, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Apapun. Jangan menunggu saat kita punya. Jangan menunggu saat kita ada.
tetapi lakukan di saat kita bisa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tangkap maksud Tuhan. Mungkin ini waktunya penuaian besar terjadi. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan buat kita. Mari kita berdoa. Melalui kami ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi orang mengalami ketakutan, kekecewaan, keputus asa, kegalauan. Engkau hadir atas hidup kami, gereja-Mu, untuk menjadi jawaban. Biarlah kami menangkap isi hati Tuhan. Sebab kalaupun ingin Tuhan lakukan perkara besar, biarlah itu melalui kami ya Tuhan. Melalui kami ya Tuhan. Dan ini adalah kesempatan. Inilah waktunya. Mungkin kami berdoa, Tuhan, penuaian besar kami rindukan. Sedangkan ketika padi sudah menguning, kita terlelap. Kami tidur. Kami bodoh, Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Inilah waktunya. Inilah waktunya kami bekerja. Inilah waktunya kami bertindak. Inilah waktunya kami menjadi saluran Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Ampuni kami ya Tuhan. Berkati kami untuk kami menangkap firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini bisa didengar oleh banyak orang. Sehingga mereka mulai terbakar, bangkit, mengerti maksud Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita telah selesai dan dipimpin oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ada atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, ketika kami telah mendengarkan hikmat-Mu akan turun atas kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyehatkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, kota kami, di mana kami tinggal. Karena kami percaya bahwa kasih setia-Mu sungguh ada atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka ketika mereka sedang berusaha, ketika mereka sedang bekerja, ketika mereka melakukan usaha mereka. Dan kami juga berdoa untuk segala penghidupan dan kehidupan mereka, baik kesehatan mereka maupun pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan berjalan di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti sekarang terimalah berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dimanapun engkau berada. Kiranya berkat Tuhan akan turun atasmu, berkat yang datangnya dari Bapa. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus ada bersama dengan engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.